Ngeri, so, nggak urusan banyak si Netanyahu ini. Bahkan kalau perlu keluar dari PBB juga nggak takut. Loh, kalau itu diboikot pak, nanti produknya Amerika, apa produknya Israel nanti nggak dipakai sama negara Eropa dan Amerika dan lainnya, oh nggak peduli. Karena kalian butuh produknya Israel. Kali itu ya. Karena dia udah makan duit banyak tuh dari Qatar itu si Jokowi itu, disokok banyak ya. Dan Qatar itu uang udah kemana-mana ya. Qatar ini ya dari uang siapa ya? Dari Hani CS. Makanya sekarang kan propagandanya udah nggak seperti dulu, hanya tinggal sisa-sisa saja, ya kan? Karena apa ya? Hani CS sudah mati. Siapa lagi yang pegang coba? Cuma tinggal si satu tuh yang Khaled Masyal ya, yang masih hidup ya. Kalau cuma tinggal Khaled Masyal aja, sekarang belakangan layar dia sembunyi, udah nggak banyak tampil ya Khaled Masyal. Hanya tinggal Khalid Masyal ya, petinggi Hamas yang hidup ya, setahu saya itu ya. Nah sekarang si Khalid Masyal ini ya sudah pensiun aja, menikmati hidup enak, dunia yang tenang. Tiba-tiba ada dibunuh sama Hamas, saudara. Bajingan kamu enak-enakan di sini ngewek. Kita sini udah pada mati, dibunuh nanti Khalid Masyal yang bunuh Hamas sendiri, saudara. Ngeri ya. Wah, luar Silakan Pak biasa, Paul. detail ya. Detail, tadi saya ngasih nyelemongan tadi ya. Memang isu Israel ini menjadi isu yang manis bagi orang Indonesia. Kalau kalau orang Israel itu tidak, kalau Israelnya menang, sepi saudara ya, korannya saudara ya. Tribunnya nggak ada yang nonton. Tapi kalau begitu Hamas yang menang, itu yang nonton bisa jutaan itu ya, tribun itu ya. Buat cari duit. Jadi mencari uangnya dengan cara berdusta, media-media Indonesia itu ya, Metro, TV One, ya kan, itu cari uangnya dengan berdusta ya. Jadi gila kalian tuh dikasih cekokin makan dengan dusta, ya itu tadi ya, uang yang begitu boleh ya, uang-uang itu ya. Uang judi enggak boleh, tapi uang hasil kebohongan, hasil fitnah boleh ya. Memang itu tadi ya, orang Indonesia sih memang ya nggak heran lah ini kalian semua terkutuk semua ya. Karena dikasih makan dengan dusta sih, dikasih makan dengan penipuan ya. Yang kedua tadi bagus sekali ya. Jadi memang saat ini kan Hamas ini perang psycho war ya. Psycho war yang jatuh Netanyahu dulu, karena yang satu-satunya yang berani menyatakan perang itu kan Netanyahu. Selama ada Perdana Menteri di Israel itu, sepanjang sejarah yang berani menyatakan anahnu bemelkhama, hanya Netanyahu saudara. Ya selama ini kan melawan teroris saja, baru kali itu perang habis-habisan dan bahkan siap jadi penjahat perang. Nah kalau saya jadi Netanyahu ya saya sudah berani saudara ya. Kenapa? Daripada saya disidang sama rakyat sendiri, mendingan saya maju perang, mati di dalam perang, tidak apa-apa, jadi pahlawan. Ya, bahkan kalau bisa tuh saya tuh dibom sama Hamas oleh teroris gitu ya. Nah, keduanya, si Netanyahu itu memang lagi cari perkara sama si Hamas, musnahkan sekalian. Jadi sandranya harus pulang dulu. Saya yakin begitu sandera pulang kan dihabisin semua sudah itu. Ngeri, so, nggak urusan banyak si Netanyahu ini. Bahkan kalau perlu keluar dari PBB juga nggak takut. Loh, kalau itu diboikot pak, nanti produknya Amerika, apa produknya Israel nanti nggak dipakai sama negara Eropa dan Amerika dan lainnya, oh nggak peduli. Karena kalian butuh produknya Israel. Ya, kalau kamu harus ganti sistem keuangan dunia, kamu harus ganti teknologi dunia untuk kamu bisa nyingkirkan Israel. Kalau enggak ya kamu tetap hidupmu ya terjual lah oleh orang Yahudi, saudara ya. Itu firman Tuhan dalam Zakaria 8 sudah jelas ya. Satu jubah, puncak jubah orang Yahudi dipegang sama 10 orang, ya, orang non Yahudi dipegangin. Nah, itu sudah nubuatan di akhir zaman, itu udah pasti yang terjadi. Tadi ketiga itu bagus juga tadi ya. Sudah pertama kali yang membongkar, Monik nggak percaya ya, nggak begitulah Pak Paul, nggak percaya Monik ya, bahwa uangnya Qatar itu sudah kemana-mana, sudah ke seluruh dunia, bahkan ke pemerintah Indonesia. Jokowi itu saudara yang paling kenyang mungkin Jokowi itu, makanya dia semangat kali tuh. Makanya Jokowi itu semangat sekali tuh ya. Karena dia udah makan duit banyak tuh dari Qatar itu si Jokowi itu, disokok banyak ya. Dan Qatar itu uang udah kemana-mana ya. Qatar ini ya dari uang siapa ya? Dari Hani CS. Makanya sekarang kan propagandanya udah nggak seperti dulu, hanya tinggal sisa-sisa saja, ya kan? Karena apa ya? Hani CS sudah mati. Siapa lagi yang pegang coba? Cuma tinggal si satu tuh yang Khaled Masyal ya, yang masih hidup ya.
Kalau cuma tinggal Khaled Masyal aja, sekarang belakangan layar dia sembunyi, udah nggak banyak tampil ya Khaled Masyal. Hanya tinggal Khaled Masyal ya, petinggi Hamas yang hidup ya, setahu saya itu ya. Nah sekarang si Khaled Masyal ini ya sudah pensiun aja, menikmati hidup enak, dunia yang tenang. Tiba-tiba nanti dibunuh sama Hamas, saudara. Bajingan kamu enak-enakan di sini ngewek, kita sini udah pada mati, dibunuh nanti Khaled Masyal yang bunuh Hamas sendiri, saudara. Ngeri ya. Nah itu tiga itu saya garis bawahi ya, luar biasa. Lanjut siapa nih? Pak Teddy, masuk Pak Teddy. Mana Teddy? Kalau lagi di Dokter Mesos jangan bicara loh, hilang Pak Teddy. Oh ini ada Ya, nih, shalom, ya, shalom, shalom. Nah. Ya, memang bagus diskusi ya, analisa-analisa ompong. Tapi saya ke permukaan aja. Masalah pernyataan di PBB hari ini ada deklarasi New York Declaration itu. Nah, itu kita ke situ dulu. Ada baru New York Declaration itu menyatakan bahwa artinya di sini kuncinya kita ambil simpulnya aja bahwa Pak Paul tadi katakan tentang istilah surrender. Hamas menyerahlah Hamas, maka penyelesaian yang terjadi di Gaza selesai. Itu kuncinya. Segala sesuatu akan selesai jikalau Hamas ini menyerah. Itu terakhir. Itu kesimpulan daripada Donald Trump. Kesimpulan dari hasil pertemuan New York Declaration itu. Dan New York Declaration ini sudah beberapa negara Arab mengakui bahwa Hamas ini adalah mengakui mereka adalah teroris yang sangat luar biasa. Itu dulu disimpulkan. Nanti kita urut ke bawah. Bagaimana next-nya itu. Saya juga simpulkan sama. Hilangkan Hamas dulu ini. Lucuti Hamas dulu ini. Atau habiskan Hamas dulu ini. Atau Hamas ini menyerah. Ya persoalan kalau dia terjadi pelucutan senjata, saya tidak tahu. Siapa yang menjadi penengah di situ agar persenjataan yang ada kepada Hamas diserahkan kepada siapa? Nah, itu saya tidak tahu. Apakah di situ nanti ada dari Council Security yang masuk gitu dari United Nation itu, sehingga terjadi perjanjian seperti saya tidak mengerti itu ya. Ya, saya tidak mengerti jujur aja. Kalau seandainya dilucu semua. Kemudian seandainya juga, apakah nanti ini Hamas menyerah? Dia akan hilang begitu saja. Karena doktrinnya sudah tertanam. Kita selalu bicara doktrin. Ya. Kemudian kita cerita tentang ada kekhawatiran jikalau terjadi two-state solution. Two-state solution dengan masalah korelasinya dengan Hamas di mana gitu. Karena kemarin kita diskusi itu. Kita kok bicara Hamas, apa hubungannya dengan two-state solution? Kemudian ada yang berbicara one state. No two state, one state itu. Kalau dia nanti. Nah, apa dampaknya? Apakah two-state solution itu bisa terjadi? Yang dikumandangkan hari ini kemarin oleh United Nations bersama negara-negara 163 negara. Ya ikut serta di dalamnya. Ya, kemarin diumumkan itu Antonio Guterres bersama dengan salah satu pejabat dari Arab. Yaitu kalau Anda buka di news United Nation, Anda akan lihat apa yang mereka bicarakan adalah kesimpulan adalah two-state solution. Persoalannya ini kita analisa apa terjadi atau tidak. Iya, nah, itu tinggal opini-opini kita kalau kita mengetahui sistem politik. Yang cuma saya kunci, saya mau mengatakan kenapa saya tidak berpikir Israel khawatir. Israel itu selalu saya bukan itu ya, imajinasi kita adalah imajinatif berbicara tentang kemampuan ya teknologinya Israel itu, apalagi teknologi sumber daya manusia itu sudah melebihi dari teknologi sumber daya yang ada di Arab sana. Dia sudah 7 kali lipat barangkali cara berpikir.
Sehingga apa yang mau terjadi nanti Israel sudah tahu. Memang benar, ya benar. Diplomasi Israel, lobby Israel menang di dunia internasional dalam satu kelembagaan. Tetapi dia kalah di dalam publikasi media-media yang ada yang dikuasai oleh kelompok-kelompok Islam ini. Saya bilang aja Islam. Karena kemampuan daya keuangannya luar biasa. Sehingga berita-berita yang disampaikan, suatu kebohongan menjadi suatu kebenaran. Ah, kita lihat kan, dari pengalaman-pengalaman sejarah, kita kembali bagaimana Al Jazeera atau berita-berita Arab, atau berita-berita mana aja, yang mendiskriminasikan Israel, pada suatu hari kemudian terbukti, semua yang beritakan bohong. Ah, ini yang fenomena yang sering kita lihat ya. Apa yang berita itu disampaikan yang tahun-tahun lalu itu. Beginilah, hancurlah. Semua ada berita kebohongan. Kemudian orang sudah tahu semua pemberitaan yang ada di Gaza itu cuma satu sumber. Kita aja kalau berbicara di Indonesia cuma satu sumber dari Menteri Kesehatan. Ministry Health mengatakan dari orang Palestina. Tidak pernah kita mendengar media sumber yang saya bilang primer itu sumber utama. Tetapi ini kita lah anggap orang awam, teman-teman. Nggak terlalu pintar lah. Cuma kita lihat dari sudut pandang itu. Ini ya saya bilang open sistemnya ini tidak terjadi. Saya selalu bilang karena ada tertutup. Sistem yang tertutup yang digunakan sebagai alat propaganda mengeksploitasi sebuah berita dalam konteks kebohongan yang dilakukan oleh kelompok ini. Tidak heran Pak Paul katakan berbohong yang digunakan ini adalah baik oleh kelompok-kelompok ini. Inilah sebenarnya sumber yang menjadi substansi. Tetapi kalau kita berbicara masa depan, saya bilang tadi, semua lini budaya. Kalau kita semua lini budaya. Bukan bicara budaya politik, semua dia kuasai. Mau dia filosofi, agama, saya bilang ekonomi, perdagangan, teknologi, ya, jasa keuangan, tidak dipegang oleh Israel. Dia futurolog, berpikir ke depan. Sehingga saya kadang-kadang beranalisa, ya, sebelum kita berbicara, walaupun kita tidak punya kemampuan intelektual di dalam bidang sebenarnya teknologi cyber, kita ini cuma mengampu, kita sudah tahu bahwa ini bangsa Israel sudah pintar dari situ. Nah, kemarin orang bercerita ini yang diskusi kemarin TV One yang saya bilang TV Biongo itu yang ada Ibu Susi diskusi dengan Hussein. Analisanya jauh, saya bilang. Dia bilang ini Amerika kalau bukan Amerika bantu Israel, bilang salah. Karena saya bilang cetek berpikir, bukan cetek dalam konteks apa. Anda pintar dalam buku, tapi Anda wawasannya tidak terlalu luas. Artinya saya mau sampaikan, saya semua sugesti kepada teman-teman di sini yang sering kita bicarakan bahwa orang Israel yang bersporadis, tahu istilah bersporadis, hidup yang ada di Amerika dia ada berapa juta, di Jerman dia ada berapa juta, di Inggris dia ada berapa ratus ribu, ya di Belanda dia ada. Semua negara ini orang Yahudi ada, apalagi di Argentina, Brasil. Kekuatan ekonominya. Nah, sebab itu saya bilang bukan Israel. Israel ini punya kemampuan ekonomi yang sangat luar biasa. Dari mana? Dari spora-sporanya orang Israel yang ada di luar negeri. Oleh sebab itu saya sering mengatakan di sini, kalau beranalisa, Ibu Susi dengarlah. Saya bilang, buka IPAC itu. Saya bilang, buka itu. Bagaimana, baru bertanya, siapa yang menguasai ekonomi yang ada di Amerika? Saya ulang-ulang itu. Orang Yahudi loh, yang pegang kunci ekonomi. Perusahaan besar ada di sini, Yahudi itu. Nah, dari Yahudi ini kita sudah tahu doktrin mereka, mezhab mereka akan kembali ke Israel. Itu cita-cita mereka. Tetapi sebelum kembali ke Israel, saya bilang kemampuan ekonominya luar biasa, Bu. Saya bilang aja sih, Bu. Jangan di-framingkan, oh ini Israel kalau dia menang perang karena dibantu Amerika. Bukan Amerika yang bantu. Masyarakat Yahudi yang ada di Amerika yang mendukung dia. Ada tekanan politik masyarakat Yahudi yang ada di Amerika
menekan ini Donald Trump dan beberapa senator dan kongresmen. Boleh sebab itu relasi itu saya coba bawa ke relasi yang saya bilang tadi, literasinya yang IPAC itu, supaya ada kecerdasan berpikir. Belum lagi saya belum cari data bagaimana sporanya itu kehidupan orang Yahudi yang ada di Inggris. Dengan dia dalam bentuk organisasi apa? Barangkali ada lagi England Israel Affair Community. Barangkali ada di Jerman juga ada kelompok-kelompok seperti itu. Ini mau menggambarkan kekuatan Israel sudah melebihi daripada segala-galanya. Kita mau lawan dalam bentuk apa? Sekarang Israel umpamanya contoh di embargo. Mau di embargo di bidang mana? Sedangkan kekuatan teknologi sampai saya bilang cyber dia kuasai. Bicara tentang satelit dia kuasai. Bicara tentang pesawat terbang dia kuasai. Dia itu teman-teman jujur ya. Oleh sebab saya bilang saya tidak ahli cyber. Dia bisa menghentikan pesawat siapa saja di dunia mana ini berhentikan di atas udara. Anytime aja dia bisa menghancurkan pesawat. Pesawat sipil lah, militer di angkasa udara dia bisa hancurkan loh. Cuma teknologi itu dia nggak mau bikin. Dia nggak mau lakukan itu. Umpamanya dia benci sama Donald Trump. Air Force One itu lagi terbang. Ya dari Scotland, dari Inggris datang ke Amerika, dia bisa hancurkan di lautan Atlantik loh. Itu kepintaran Israel. Oleh sebab itu kita mau adu argumentasi untuk mau mengatakan nanti dia tidak akan kalah dalam konteks empiris sejarah. Coba kita lihat tahun 60-an atau tahun kemerdekaan dia sampai zaman sekarang, apa dia pernah kalah? Persoalannya di situ yang kita harus lihat. Yang ini yang kita harus kondem adalah seperti yang di Donald Trump hari ini. Hamas itu harus menyerah. Cuman waktu negara ini bilang Hamas menyerah, maka ada perlawanan. Sekarang yang bilang New York itu yang saya bilang tadi ada deklarasi New York, lain ceritanya. Membentuk satu negara, bukan deklarasi New York, pernyataan beberapa negara Arab mengkondem Hamas melakukan pembunuhan di Israel. Nah itu yang terjadi hari ini. Nah sekarang kita cerita. Bagi kita apa sih yang mungkin rusak sistem ini semua? Adalah kelompok Islam ini. Persoalannya si Islam ini yang merusak sistem. Semua, saya bilang, selalu analisa kita kembali ke dia. Cuman ini 3 masalah. Ya, 3, saya bilang 3. Di dunia ini ada. Di dunia sekuler, ya, antara Yahudi tambah Kristen menghadap radikal Islam ini di seluruh dunia. Konflik yang terjadi ini, ya, sebab itu Benyamin Netanyahu saya coba giring pikiran teman-teman. Oleh sebab itu Benyamin Netanyahu waktu diskusi saya bilang kemarin dengan advice-nya spiritual Amerika, Benyamin Netanyahu mau mengatakan kepada Amerika bahwa bagaimana dia mengatakan bahwa yang menjadi setan besar di dunia yang dikondem oleh orang Islam adalah Amerika. Kemudian yang menjadi small setan di dunia adalah Israel. Dan definisi kedua itu harus dipunahkan, harus dihancurkan. Inilah yang dia jadi ajarkan oleh agama ini. Saya mau kembali ke situ. Tetapi persoalan di sini negara sekuler ini tidak peduli tentang persoalan-persoalan perang agama itu. Nah, oleh sebab itu kemarin saya trigger bicara kenapa Macron, kenapa Starmer's itu dari itu. Mereka itu pandangannya gnoktis. Tidak masuk ke dalam konteks agama. Mereka cuma pergunakan perang itu sebagai alat bisnis. Begitu juga Amerika. Sekarang kita cerita. Kalaupun, saya bilang Pak Paul ketemu dengan salah satu pejabat Belanda, mau mengatakan ajaran-ajaran Islam ini loh, ajaran fundamentalis mereka. Kamu pun bilang aja, coba kamu hadir di negara-negara yang berdasarkan Islam garis keras, you akan dibantai hidup-hidup. Cuma mereka tidak mengerti tentang itu, tidak mengajarkan
tentang isi substansi meshab Islam yang diajarkan kepada orang-orang itu. Si orang-orang ini tidak mengerti. Ya, akhirnya gambaran kita kenapa Macron ikut serta ya di dalam hal merecognize, menyetujui, karena mereka tidak mengerti tentang hal-hal bagaimana kejahatan Islam yang dimulakukan kepada manusia. Coba itu diajarkan. Tetapi diajarkan pun mereka tidak mau. Karena apa? Saya bilang ulang, negara-negara maju ini, benar juga dikatakan oleh Ibu Susi, saya dukung Prof. Susi itu bicara. Uang. Benar, itu benar uang. Saya bilang, dia akhirnya dia tutup dengan uang. Bukan persoalan aja, saya bilang ini orang benar gitu. Dalam konteks, tapi dia tidak mau. Cuma jeleknya, intelektual Indonesia tidak mau mengatakan bahwa sumber daripada kerusakan sistem apa aja dari negara, ya dari sistem hukum, dia tidak mau mengatakan Islam karena ketakutan berdiri negara mayoritas. Seperti saya mau mengatakan di sini banyak sebenarnya sumber-sumber ya intelektual di Indonesia mau bicara itu karena mereka ketakutan disandra oleh kelompok institusi agama itu. Sebenarnya mereka mau bilang ini loh yang merusak negara kita. Umpamanya saya, ada orang tanya, saya akan bilang merusak ekonomi negara. Ya, tapi bagaimana contoh Anda sebagai aparat sipil negara, ASN, cuma dihabiskan waktu dengan doa. 5 waktu. Bagaimana negara mau? Atau Anda berbicara tentang perusahaan Anda, bank Anda, rumah sakit Anda yang swasta. Kalau digunakan sebagai manuver politik aja oleh agama ini. Karena agama Islam itu bukan digunakan ajaran kepada Maha Kuasa itu supaya ada pengasipnya, bukan. Itu manuver, cuma manuver politik. Itu aja yang dalam. Oleh sebab itu saya selalu komitmen konsisten. Saya tidak akan yang merusak sistem itu, ya, yang menjadi substansi, yang menjadi dasar, yang menjadi basic, yang menjadi pijakan. Semua sistem rusak di dunia ini diakibatkan oleh meshab Islam itu. Anda mau argumentasi dalam bentuk apa? Tetapi argumentasi pakai hipotesa, ya, yang logika rasional, yang Anda buktikan. Saya boleh buktikan gitu. Setiap cari konflik horizontal, coba Anda lihat. Rakyat dengan rakyat saling membunuh diakibat kelompok ini. Negara antara rakyat diakibat oleh agama. Agama ini. Rakyat dengan negara, agama. Negara dengan negara, agama. Benua dengan benua, agama. Masuk ke lembaga dunia. United Nation, agama masuk ke situ. Itu yang merusak ini, ajaran ini. Sebenarnya yang dibongkar oleh kita, ya kita ini, oleh kita manusia ini, yang individu ini, kita ambil dasar dari ajaran itu, baru kita lemparkan ke dunia United Nation. Karena sama, akan berakar ke situ. Kejahatan dari Islam itu tidak ada lain. Cuma waktu ada konteks itu, maka dipergunakan oleh negara-negara sekuler. Saya bilang yang gnostik itu, yang agnostik itu, tapi belajar itu dulu. Apa itu pengertian itu, supaya kita terjadi mutual intelligibility, kesaling keterpahaman di sini. Kalau tidak belajar itu. Sebab itu saya bilang negara-negara seperti ini menggunakan itu. Mereka hilang ke manusia, ya silakanlah perang. Yang penting saya untung. Oleh sebab itu saya senang pendapat Nietzsche. Nietzsche bilang di dunia ini tidak ada yang bilang ada baik dan buruk. Yang adalah kekuasaan. Itu saya kagum. Nah, inilah pandangan-pandangan orang sekuler di dunia sekarang ini. Bagaimana dengan Israel? Apakah dia menggunakan itu? Umpamanya ditanya kepada saya, Pak, apakah Friedrich Nietzsche menggunakan teori itu? Dia tidak menggunakan teori itu. Dia menggunakan sejarah bangsa Israel itu sampai dia mesti eksis sampai sekarang ini. Nah, ini persoalannya yang kita harus. Akhirnya kita dapat kesimpulan cuma satu. Semua orang sekuler sekarang mengatakan bahwa negara-negara punya superpower. Hamas itu harus menyerah kalau ingin tercipta suatu perdamaian.
Itu aja. Bagaimana dengan Israel? Israel itu sampai kiamat dia akan eksis. Saya bilang aja dia akan eksis. Memang dia ada teori-teori konspirasi politik ya mengatakan bahwa orang Palestina, orang Arab atau orang Islam itu bisa aja mati 10, mati 100, orang Israel mati 1, orang Arab bilang dia menang. Itu teori perang dari tahun 70-an 60-an saya dengar baca buku ya. Orang Israel mati 1, dia bilang ini orang Arab bilang teori Islam itu, dan orang Islam mati 1000, dia mengatakan dia yang menang, orang Arab yang menang. Itu cara, itu yang sekarang Pak Paul bilang kemarin, teori daripada siapa itu Presiden Libya Muammar Gaddafi. Cara mengarahkan negara-negara ini adalah beranaklah kamu di negara sana, berimigranlah kamu di negara sana, dan rusaklah sistem negara itu. Pakailah syariah, pakailah hukum ini, pakailah hukum itu. Oleh sebab itu, di sini yang kita mau mengatakan kesimpulan kita dilawan oleh dua arah. Oleh jahat dan yang baik, oleh gelap dan terang. Kesimpulannya di situ, kita lagi melawan orang-orang yang gelap ini. Nanti teman-teman definisikan apa orang gelap. Tentang Anda lihat, bukan main pembunuhan ISIS yang dia lakukan sekarang ini di Afrika, Boko Haram. Itu yang di dalam gelap. Karena mereka kalau kalah diplomasi, konfrontasi loh. Kalau kita baguslah, kalau cuma dengan argumentasi dilawan argumentasi baguslah, saya dukung. Tetapi kalau argumentasi kalah dilawan dengan fisik, cara membunuh, membantai, menggenosida, ya itu yang menakut jadi monster itu. Itu yang dilakukan oleh ajaran-ajaran itu. Saya tidak itu manusia ya, ajaran-ajaran ini melakukan itu. Itu yang teman-teman yang kita harus kondem. Saya minta itu aja yang kita kondem. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Sama ini saya lagi baca juga post Pak. Semua saya baca ya. Kalau boleh juga ya Pak, kalau Bapak mau izinkan saya. Di sini ada tulis di News United Nation Pak. For first time, Arab country decry Hamas attack October 7 in New York Declaration. Baca itu ya, baca urutan semua. Terima kasih Pak. Jadi intinya memang sekarang sudah terjadi kesadaran.